Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak ikan kembung bumbu kuning yang sangat enak banget ya, sangat cocok untuk menu harian. Ini rasanya gurih, sedikit pedas, dan juga rasanya segar. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja ya. Bagaimana cara saya memasaknya? Langsung saja yuk ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung Banjar. Ini sudah dicuci bersih, selanjutnya dimarinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Ini dicampur sampai rata ya, semua bagian ikannya ini kena semua. Kalau sudah bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Jangan lama-lama, nanti ikannya akan terasa asin ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbu halus, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini dikeprek dulu ya teman-teman, biar nanti dihaluskan tuh lebih mudah. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian ada kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga kemiri, ini kemiri sudah disangrai. Kemudian juga ketumbar bubuk, lada bubuk. Kemudian dihaluskan. Untuk resep lebih komplitnya nanti ya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa screenshot di sana ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menghaluskan dengan cobek, bisa dihaluskan dengan blender ataupun chopper ya. Oke teman-teman, ini sudah halus. Selanjutnya akan saya tambahkan jahe. Ini jahenya cukup digeprek saja. Kemudian juga ada serai. Ini sama ya, 1 batang serai digeprek saja. Kemudian disimpul atau ditali atau diikat seperti ini. Untuk bahan pelengkap ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, diiris tipis-tipis saja. Atau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Ini saya pakai 1 batang, ukurannya besar. Kalau kecil bisa menggunakan 2-3. Kemudian sisihkan. Dan ada 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk akan saya iris tipis-tipis. Ini bagian tulangnya saya buang ya teman-teman. Oke, diiris tipis seperti ini. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian 1 buah tomat, ukurannya sedang. Ini diiris sesuai selera saja. Ini saya iris kecil-kecil. Mau diiris memanjang juga boleh ya, disesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita sisihkan. Dan ini semua bahan tambahannya ya. Dan ini saya tambahkan 2 macam cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan saja. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng ikannya ya. Ini sebelum ikannya masuk kita taburin dulu dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu meledak-meledak gitu ya. Kalau sudah kering bagian bawahnya, ini bisa kita balik. Kalau sudah kering semua, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kurangin minyak gorengnya. Kemudian tumis bumbu halus. Ini ditumis sampai bumbunya harum dan matang ya teman-teman ya. Juga berubah warna. Kalau aromanya sudah harum seperti ini sudah matang. Selanjutnya kita masukkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang masukkan irisan daun jeruk. Oke, sekarang kita tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga gula pasir. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan ikannya. Nanti sesekali dibalik ya teman-teman, biar
kuahnya ini bisa meresap ke dalam ikannya ya. Kemudian masukkan cabai, masukkan juga tomat dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sebagian dulu. Oke, sekarang kita balik ikannya. Kemudian taburin lagi dengan bawang daun atau daun bawang sisanya tadi ya. Kemudian masak sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Dan ini rasanya sudah pas ya teman-teman. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Wow, warnanya sangat menggugah selera, cantik sekali warnanya ya teman-teman. Dan ini aromanya juga sangat enak ya. Kuahnya juga sedap, seger, gurih, dan sedikit pedas ya. Sekarang kita siramkan kuahnya. Ini kuahnya tuh kental ya, jadi enak banget. Sangat cocok buat temen makan nasi anget-anget ya. Kalau mau pakai sayur tumisan, tumisannya apa aja juga masuk ini. Kangkung boleh, tumis bayam boleh ya. Apalagi ada kerupuknya makin enak nih teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini saya memasak daging serundeng tanpa direbus. Rasanya sangat enak banget, gurih, dan bisa tahan berhari-hari di suhu ruang. Jadi ini sangat cocok banget ya untuk lauk sahur. Apabila kita males masak, nah kita sudah ada stok lauk yang siap makan dan tanpa dipanasi terlebih dahulu. Dan cara membuatnya ini sangat mudah sekali, sangat cepat, dan yang pasti hemat gas ya. Untuk cara memasaknya, tonton sampai selesai ya. Yang pertama, siapkan daging sapi. Ini saya pakai sekitar 500 gram ya. Saya pakai daging yang bagus. Teman-teman boleh menggunakan daging khas dalam atau bagian yang lainnya, silahkan. Dan ini akan saya iris tipis-tipis. Untuk mengiris dagingnya, ini harus berlawanan dengan seratnya ya teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk tingkat ketebalan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya ini saya bikin tipis-tipis aja biar jadi banyak ya. Kalau dagingnya sudah diiris-iris semua, kita taruh dalam baskom atau dalam wadah yang agak besar. Kemudian saya tambahkan soda kue sekitar setengah sendok teh ya. Ini cara untuk mengempukkan daging ya. Di video saya yang sebelumnya saya masak daging juga caranya sama, saya kasih soda kue. Nah, cara ini sangat menghemat gas ya teman-teman. Ini sudah dikasih soda kue kayak gini, kita akan diamkan kurang lebih selama 20-30 menit. Setelah 20-30 menit kita lanjut cuci ya. Ini kita cuci dengan menggunakan air mengalir seperti ini. Ini cara seperti ini lebih cepat lagi teman-teman. Kita langsung kerucukin satu lembar gini ya. Kemudian kita peres airnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah tiris ya, seperti ini. Ini bisa kita tiriskan lagi ya. Oke, kita taruh dalam wadah dan kita cuci selanjutnya. Lakukan sampai semua dagingnya dicuci bersih semua ya. Dan ini daging yang sudah dicuci bersih dan ini sudah saya keringkan menggunakan tisu dapur. Selanjutnya saya marinasi menggunakan lada bubuk, garam, kaldu jamur. Ini sedikit aja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini nanti biar dagingnya ada rasanya ya teman-teman. Kita marinasi dulu dan diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah dimarinasi, kita lanjut goreng dagingnya. Kita masukkan sebagian dulu ya. Nah, kita goreng sampai dagingnya matang ya teman-teman, tapi tidak kering ya. Kondisi daging ini masih basah, tapi sudah matang, sudah tidak ada darahnya, dan teksturnya sudah empuk banget. Menurut saya cara seperti ini lebih cepat ya dibandingkan kalau kita membuat
daging serundeng dengan cara yang dagingnya direbus terlebih dahulu. Nah, cara ini lebih praktis kalau menurut saya ya. Oke, lanjut kita angkat dan tiriskan. Ini sudah matang dan lakukan sampai semua dagingnya habis ya. Kemudian siapkan bumbu untuk serundengnya. Ini saya menggunakan 1,5 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh jintan, kemudian dihaluskan terlebih dahulu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan bawang putih. Ini saya menggunakan 5 siung. Ini dikeprek-keprek dulu. Oke, selanjutnya tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putih. Ini sama ya, dikeprek-keprek dulu, kemudian dihaluskan. Saya tambahkan kunyit, ini sekitar 2 cm ya. Ini kunyitnya agak banyak teman-teman, biar nanti warna serundengnya cantik ya. Dan ini juga saya tambahkan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh banyak boleh dikit. Kalau teman-teman mau serundengnya lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 5 butir kemiri. Ini kemirinya tidak disangrai dulu ya. Kemudian saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Ini dihaluskan terlebih dahulu. Untuk penambahan bumbu ini saya haluskan step by step ya teman-teman, biar gampang aja ya. Oke, lanjut. Ini saya tambahkan gula merah. Ini gula merahnya saya tambahkan 1,5 buah ya, kurang lebih sekitar 50-70 gram ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Untuk gula merah ini bisa menggunakan gula kelapa ataupun gula aren ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan kumpulkan dulu. Dan ini saya tambahkan lengkuas ya. Lengkuasnya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Lanjut kita siapkan penggorengan, kemudian tuang kelapa parut. Ini saya menggunakan 1 butir kelapa parut ukuran sedang, beratnya kurang lebih setengah kilo atau 500 gram setelah diparut. Dan untuk kelapanya pilih ukuran yang muda tapi jangan terlalu muda ya. Kemudian tuang air asam dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk air asam ini tadi saya menggunakan 1 sendok makan asam jawa, kemudian dilarutkan menggunakan air panas ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata semua bumbu dan kelapanya. Oke, ini sudah tercampur rata ya. Kemudian kita cek rasa. Nah, ini masih kurang asin teman-teman, saya tambahin garam dulu ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan daging yang sudah kita goreng tadi. Kemudian diaduk, dicampur seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kemudian tambahkan daun jeruk biar aromanya harum ya. Tambahkan juga daun salam. Masak menggunakan api ukuran sedang ya, dan ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya bisa merata dan bawahnya juga tidak gosong ya. Kalau serundengnya sudah warnanya kuning keemasan seperti ini dan sudah mulai terpisah semua, sudah ringan dan sudah agak kering, ini kita kecilkan apinya ya. Masak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali dan harus sering diaduk biar tidak gosong dan bisa matang merata. Kalau sudah matang, sudah krisik-krisik ya, sudah benar-benar kering, kita bisa matikan kompornya. Nah, ini sudah matang seperti ini teman-teman, sudah kering ya. Ini warnanya cantik sekali. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita sajikan ya. Kita boleh taruh di piring, boleh juga taruh di toples ya teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali dan ini rasanya sangat enak ya teman-teman. Ada rasa gurih, ada manis dan sedikit pedas ya. Ini pedasnya nggak terlalu ya, hanya sedikit saja rasa pedasnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka pedas ini bisa banget ya. Daging serundeng ini sangat cocok banget ya buat temen makan nasi putih anget,
Untuk temen nasi uduk ini juga sangat cocok banget. Untuk stok lauk sahur ini juga boleh banget ya, sangat praktis dan nggak perlu diangetin lagi kalau untuk stok sahur. Dan ini juga bisa tahan berhari-hari ya, sangat praktis sekali bukan? Dan silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya memasak kaki kambing kecap pedas yang sangat enak banget. Bumbunya ini meresap, empuk, sedap banget, ada rasa pedas, manis, gurih, pokoknya mantap banget ya, dan sangat cocok untuk pendamping nasi putih anget. Dan cara membuatnya ini sangat mudah banget. Bagaimana cara saya memasaknya? Langsung saja simak videonya yuk. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan kaki kambing yang sudah saya rebus. Ini kaki kambing saya potong menjadi beberapa bagian ya. Dan ini saya merebusnya menggunakan presto teman-teman. Saat merebus itu rebusan pertama kita buang airnya ya, baru rebusan yang kedua atau yang ketiga itu untuk mengempukkan kaki kambingnya. Dan dikasih rempah-rempah pastinya biar tidak bau ya. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Ini akan saya haluskan ya. Ini sebelum dihaluskan kita potong dulu ya bawangnya biar nanti mudah untuk dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Penggunaan bawang merah di sini saya lebih banyak menggunakan bawang merahnya dibanding bawang putih. Dan ini juga dipotong kecil-kecil. Kemudian ada cabai merah keriting, ini untuk warnanya biar cantik ya, nanti kecoklatan agak merah gitu. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang hijau, atau bisa juga menggunakan cabai rawit yang merah ya, disesuaikan selera. Kemudian ada kemiri, ini kemiri sudah saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, nanti akan saya tuliskan di sana. Kemudian untuk rempah yang akan dihaluskan ini ada ketumbar, kemudian kapulaga, pala, ini secukupnya saja palanya, dan juga ada jintan. Oke, kita sisihkan dulu. Bumbu selanjutnya ada lada putih yang bubuk ya teman-teman, kemudian kunyit bubuk bisa diganti kunyit segar, gula merah, kayu manis, dan juga bunga lawang. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan rempah yang lainnya kita haluskan, tambahkan dengan minyak goreng ya untuk membantu menghaluskannya, dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu cemplungnya. Di sini saya menggunakan lengkuas sekitar 2 cm. Ini cukup diiris-iris, boleh juga dikeprek. Kemudian 2 cm jahe, ini juga sama saya iris, kalau mau dikeprek juga boleh. Kemudian ada 2 batang serai, ini juga saya geprek-geprek aja seperti ini. Kemudian ada daun salam. Biar aromanya lebih mantap lagi, ini saya tambahkan daun jeruk. Dan di sini saya juga menggunakan asam jawa yang sudah saya larutkan menggunakan air panas. Ini saya gunakan 1 sendok makan, kemudian dilarutkan dengan air panas ya teman-teman, atau air hangat. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Ini kita tumis bumbunya sampai harum berubah warna, dan ini kita tumis menggunakan api kecil ya teman-teman biar tidak cepat gosong dan minyaknya bisa keluar. Sebelum bumbunya matang, ini saya masukkan dulu lada, kunyit, kayu manis, gula merah, bunga lawang, dan juga bumbu cemplung, serai, lengkuas, jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian ditumis kembali. Ini masih menggunakan api kecil. Tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Aromanya juga harum ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, sudah tidak langu lagi, warnanya juga sudah agak kemerahan seperti ini, bisa kita masukkan kaki kambing yang sudah kita rebus ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata bumbunya. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, ini diaduk dulu sampai benar-benar rata.
biar aromanya juga lebih harum lagi ya. Oke, sekarang kita tambahkan kecap manis. Ini kurang lebih saya menggunakan 4 sendok makan. Apabila kurang nanti bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan air. Ini saya tambahkan 1,5 gelas air. Kalau airnya sudah masuk, kita bisa besarkan apinya. Kita masukkan juga larutan air asam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Dan biar cepat mendidih dan juga cepat matang ya, ini saya tutup dulu. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita aduk-aduk biar bawahnya tidak kosong. Oke teman-teman, karena ini kuahnya sudah menyusut, sekarang saya akan bumbuin dengan garam dan juga kaldu jamur, atau bisa juga diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya, atau mau garam sama gula aja juga boleh. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Gunakan api ukuran kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar rasanya tuh lebih mantap, aromanya makin sedap. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Untuk kuahnya ini benar-benar sudah mengental seperti ini, saya akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji atau ke mangkok saji ya. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat menggoda sekali dan bumbunya itu kental banget. Ini sangat enak banget ya untuk pendamping nasi putih anget-anget. Sangat enak banget, dan ini juga bikin boros nasi. Kalau makan sepotong nggak bakalan cukup ya teman-teman. Dan saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya. Dan kaki kambing kecap pedas sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya akan cicipin dulu. Ini benar-benar sangat empuk banget. Diambil pakai garpu gini aja sangat mudah banget ya teman-teman. Bumbunya tuh benar-benar meresap ya. Rasanya tuh mantap. Ada pedas, gurih, manis, pokoknya klop banget, enak banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga sangat mudah untuk didapat ya. Pada video kali ini saya membuat tahu sambal kacang kecap. Ini menu desa yang sangat enak banget. Biasanya kalau di tempat saya ya, tempat asal saya, ini untuk sarapan ya teman-teman. Untuk teman makan nasi putih, ketupat, atau lontong, ini sangat cocok banget ya. Rasanya pedas, manis, pokoknya enak banget. Untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan sayurannya. Ini saya menggunakan kol setengah buah ya, ukurannya kecil ya. Dan ini kolnya masih sangat muda banget. Diiris tipis-tipis aja seperti ini. Atau mau gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian juga ada 3 batang daun seledri ya. Kalau ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, karena tidak semua orang suka daun seledri ya, jadi ini opsional saja. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah selesai bisa kita sisihkan. Kemudian ada tauge. Ini taugenya nanti dipetikin ya bagian akarnya dan dicuci sampai bersih menggunakan air matang. Kemudian ada tahu putih. Ini saya menggunakan 7 kotak. Saya potong segitiga seperti ini atau bisa disesuaikan selera saja ya. Ini juga sudah dicuci bersih. Selanjutnya tahunya nanti akan kita goreng. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan sambalnya ini ada kacang tanah ya, saya menggunakan 150 gram. Ini boleh dicuci, boleh tidak, terserah teman-teman saja ya. Kemudian ada jeruk nipis ya, ini nanti menambah rasa segar ya kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian saya menggunakan cabai rawit hijau, boleh rawit merah. Kemudian ada bawang putih dan kemiri. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kemiri bisa di skip ya. Lanjut kita akan menggoreng tahunya ya teman-teman. Ini minyak sudah saya panaskan. Kalau minyak sudah panas
baru kita masukkan tahunya ya. Kemudian goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kecoklatan seperti ini. Kemudian dibalik, goreng sampai semua tahunya berwarna kecoklatan atau berkulit ya. Atau mau setengah matang juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah matang berkulit seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng juga kacang tanahnya. Ini diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Nah ini sudah setengah matang, saya masukkan kemirinya ya. Ini kemiri boleh dimasukkan barengan sama kacang ya teman-teman. Kemiri matangnya juga cepat ya. Nah ini sudah mau matang, sekarang akan saya masukkan cabenya. Nah kalau cabai sudah masuk seperti ini, kita goreng sebentar lagi aja ya, karena kacangnya kan sudah matang ya. Kemudian angkat dan tiriskan dulu. Siapkan cobek, kemudian tuang kacang, cabai dan kemiri yang sudah digoreng tadi. Tambahkan 2 siung bawang putih, tambahkan juga sedikit garam dan juga gula merah. Kemudian dihaluskan. Kalau teksturnya sudah seperti ini nguleknya sudah berat ya, jadi saya tambahkan air. Ini airnya menggunakan air matang ya teman-teman. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diulek ya, sampai tekstur sambal yang kita inginkan dapat. Nah ini sudah mulai halus ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan dulu jeruk nipis, kemudian diulek lagi ya, dihaluskan lagi. Ini kalau dikasih jeruk nipis aromanya benar-benar sangat segar banget, rasanya juga segar, jadi tidak monoton pedas manis saja ya. Kemudian tambahkan kecap. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecapnya ya. Boleh merek apa aja sesuai selera teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan untuk kekentalan sambalnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang masukkan tahu. Kita becek-becek tahunya di sambal sini ya. Ini saya becek-becek semua tahunya ya. Nah ini sudah cukup. Sekarang saya pindah ke piring. Untuk penyajiannya ya, saya taruh di piring, atau mau langsung dicobeknya juga boleh. Kemudian atasnya ini dikasih kol ya, dan juga tauge. Tambahkan sambal di atasnya. Kemudian tambahkan irisan daun seledri dan juga bawang goreng ya. Nah biar makin mantap, ini saya tambahkan juga irisan jeruk nipis. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Tahu sambal kacang kecap sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, ketupat atau lontong, ini sangat enak banget, sangat cocok untuk sarapan. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya. Bahannya juga sederhana sekali. Pada video kali ini saya memasak menu sederhana olahan dari telur yang sangat enak banget buat teman makan nasi anget. Ini sangat cocok banget ya. Meskipun sederhana tetapi ini rasanya benar-benar mewah. Resepnya berbeda, bumbunya seperti biasa yang saya gunakan tuh bumbu yang simple-simple saja. Jika teman-teman penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 6 butir telur. Yang saya gunakan ini telur ayam ukurannya sedang ya, seperti ini. Dan ini nanti kita akan ceplok ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sudah saya cuci bersih ya, kemudian dipotong-potong seperti ini sebelum dihaluskan. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing karena cabai juga lagi mahal ya. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau atau bisa juga cabai rawit yang merah ya. Kemudian ada 2 siung bawang putih, ini sebelum dihaluskan sama ya, dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 6 siung bawang merah. Ini bawang merahnya saya potong-potong juga. Ukuran bawang merah ini campur ya, ada yang besar ada yang kecil.
bisa dihitung 5 atau 6 juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan minyak goreng ya untuk membantu menghaluskan. Ini saya haluskan menggunakan blender. Oke, untuk bumbu tambahannya ini saya menggunakan daun bawang ya, saya gunakan 2 batang. Ini nanti aromanya biar lebih wangi dan rasanya juga berbeda ya sensasinya. Oke, sekarang kita akan ceplok telurnya. Kita ceplok seperti biasa aja ya, bukan mata sapi ya teman-teman, ini ceplok biasa saja sampai warnanya kuning keemasan seperti ini, lalu kita balik. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Oke, kita lakukan lagi, ceplok sampai matang ya telurnya. Bukan sampai semua telurnya habis. Sekarang kita akan menumis bumbunya ya. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbunya sampai matang, baunya tidak langu, dan juga yang pasti berubah warna ya, warnanya agak kemerahan. Karena saya menggunakan cabai merah keriting, jadi warnanya agak kemerahan seperti ini. Kalau sudah tidak langu, bumbunya sudah matang seperti ini, bisa kita tambahkan air ya. Ini airnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya saja dikira-kira. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus cabai, tambahkan sedikit gula pasir, garam, dan juga kaldu jamur. Untuk garam nanti bisa disesuaikan aja ya. Kemudian tambahkan lada bubuk ya, sekitar kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan 1 lembar daun jeruk ya, biar aromanya tuh wangi ya. Kemudian diaduk kembali. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan telurnya. Kemudian kita masak ya sampai bumbunya ini meresap ke dalam telur. Kalau sudah seperti ini kita bisa kecilkan apinya ya, masak menggunakan api kecil saja. Dan yang terakhir bisa kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk balik seperti ini biar daun bawangnya agak matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Kalau sudah pas dan bumbunya sudah meresap bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Masya Allah, cantik sekali warnanya ya, sangat menggugah selera, dan ini aromanya juga sangat enak banget teman-teman. Rasa sambalnya ini juga sangat enak, nendang banget, ada rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan rasa segar dari saus cabenya ya. Benar-benar recommended buat teman-teman di rumah. Ini sangat cocok untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, pendamping nasi putih hangat. Ini benar-benar cocok banget. Sederhana tapi rasanya benar-benar sangat mewah banget ya. Pada video kali ini saya memasak sayur ala warteg, gulai tahu tempe yang sangat enak banget, sedap, gurih, sedikit pedas, pokoknya enak banget, dan ini sangat cocok untuk menu harian pendamping nasi putih. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 10 kotak tahu putih. Ini ukurannya kecil ya teman-teman, jadi untuk tahunya ini tidak saya potong, saya biarkan utuh aja seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada tempe, ini saya menggunakan sepertiga papan ya. Dan tempenya ini sangat tebal ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan yang 1 papan ukuran kecil ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan saja untuk jumlah tahu dan tempenya. Oke, sekarang tempenya ini saya potong ukuran 1 cm ya untuk ketebalannya. Oke, sekarang lanjut kita goreng. Kita goreng dulu tahunya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu coklat, tahu yang sudah matang ya, boleh-boleh saja, silahkan disesuaikan saja ya. Kalau bagian bawahnya sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita balik. Ini tahunya digoreng sampai semuanya berkulit ya teman-teman, sampai warnanya coklat semua seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya sudah coklat semua, bisa kita angkat. Oke, kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng tempenya. Kita
masukkan semua. Untuk tempe ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu kering. Kalau bagian bawah sudah warnanya kuning seperti ini, bisa kita balik. Oke teman-teman, ini sudah matang tempenya. Kita angkat, tiriskan, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya teman-teman sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, ini jumlahnya lebih banyak. Ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kemiri 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada 1 cm kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini cabainya dipotong-potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Kemudian biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1 sendok teh ketumbar butiran, dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya sampai matang. Untuk menumis bumbu ini jangan buru-buru ya teman-teman, biarkan bumbunya itu benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan bumbu cemplungnya dulu teman-teman. Ini ada daun salam, lengkuas, kemudian ada jahe, daun jeruk, dan juga ada serai yang sudah dimemarkan ya. Masukkan semua, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, dan juga warnanya berubah kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah matang bumbunya ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan air. Ini saya koretin dulu ya bekas blenderannya. Lanjut masukkan santan segar. Ini saya pakai 800 ml dari setengah butir kelapa ya. Aduk sebentar. Oke, sekarang langsung kita tambahkan garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sebentar. Masukkan tahu dan juga tempenya. Kita masukkan semua. Kalau sudah masuk seperti ini tahu tempenya, kita sering-sering aduk-aduk ya teman-teman. Apalagi ini santannya menggunakan santan segar ya, biar santannya tidak pecah. Ini kita aduk-aduk ya. Oke, saya koreksi rasa dulu teman-teman, dan ini rasanya sudah pas ya. Dan sebelum mendidih, ini seperti biasa ya, saya tambahkan bawang goreng ya, biar rasanya itu lebih sedap, aromanya juga lebih harum. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sudah tanak ya, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko. Dan inilah hasilnya, gulai tahu tempe ala warteg. Sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini benar-benar sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih, sedikit ada pedasnya. Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya. Pada video kali ini saya memasak tumis kacang dan ayam, menu harian yang super simple. Cara membuatnya sangat mudah, warnanya juga sangat cantik, rasanya sangat lezat banget, dan ini juga salah satu menu favorit di keluarga saya. Teman-teman, ini sudah saya siapkan ayam filet bagian paha. Ini sudah saya potong-potong ya, saya potong ukuran kecil-kecil seperti ini, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Saya kasih perasan jeruk nipis juga ya. Lalu marinasi dengan garam, lada bubuk, dan tambahkan tepung terigu. Ini ditambahkan 1 sendok makan dulu, kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Dan ini tanpa penambahan air ya teman-teman. Jadi ayamnya tadi habis dicuci kondisinya masih basah ya. Jadi kita tinggal kasih tepungnya saja. Kalau masih kurang bisa kita tambahkan tepungnya. Jadi pemberian tepung ini secara bertahap ya. Ini saya tambahkan setengah sendok makan dulu ya. Tadi sudah saya kasih 1 sendok, sekarang saya tambahkan setengah sendok. Setelah semua ayamnya terbalut dengan tepung, kita sisihkan dulu, diamkan dulu selama 5 menit. Untuk bahan berikutnya ada kacang panjang. Ini kacang panjangnya sudah saya cuci bersih, sudah saya potong-potong. Untuk ukuran panjangnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan air, ini airnya sudah mendidih. Dan tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian minyak goreng 1 sendok makan. Masukkan kacang panjang, ini direbus dulu sebentar ya, biar warnanya tetap cantik hijau. Sebentar saja merebusnya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya angkat. Warnanya sangat cantik sekali, masih hijau segar seperti ini. Kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Ini saya potong-potong cabai merah keritingnya ya teman-teman. Kemudian juga ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya. Mau pedas apa enggak disesuaikan saja. Kemudian juga ada 3 siung bawang putih. Ada bawang merah juga. Ini bawang merahnya lebih banyak ya. Sekarang masukkan semua bumbunya ke dalam blender. Ini saya haluskan menggunakan blender dan tambahkan dengan minyak goreng. Haluskan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, ayamnya ini digoreng ya. Masukkan ayamnya satu persatu biar tidak lengket ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang. Mohon dukungannya ya dengan tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat. Kita sisihkan. Sekarang kita kurangi minyaknya ya, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan semua bumbunya. Tumis bumbunya sampai matang. Ini bumbunya kalau sudah berubah warna, aromanya sudah harum, berarti ini bumbunya sudah matang ya. Tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga saus tiram. Dan ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi kameranya pas mati ya, saya nggak ngecek lagi. Oke, sekarang masukkan kacang panjang dan juga ayam yang sudah digoreng. Aduk sampai tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik sekali warnanya, dan juga ini rasanya sangat enak banget ya, sangat lezat ya. Oke teman-teman, akan saya matikan kompornya, ini sudah matang ya. Sekarang pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali. Tumisan ini sangat mudah sekali ya teman-teman, bumbunya juga sangat simpel. Cara membuatnya sangat mudah dan yang pasti semua akan suka ya. Oke teman-teman, tumis kacang panjang dan ayam sudah selesai, siap disajikan bersama nasi putih. Sudah tidak perlu lauk lagi ya, gini aja sudah cukup ya, dan juga sangat enak. Ini saya memasak menu yang bikin boros nasi. Tumis cumi asin, tempe, cabai hijau. Ini beneran sangat enak banget. Rasanya pedas, gurih, dan ada sedikit rasa manisnya. Apalagi ini ada petenya ya, rasanya tuh makin sedap banget. Untuk bahannya, ini saya ada cumi asin ya sebanyak 150 gram. Ini cuminya ukurannya lumayan agak besar. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam mangkok.
Kemudian kita akan rendam menggunakan air panas ya. Ini airnya sudah saya didihkan tadi. Direndam kurang lebih selama 10 menit. Atau bisa juga direbus sebentar ya teman-teman, untuk mengurangi rasa asinnya dan juga agar lebih higienis ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan tempe. Ini saya menggunakan setengah papan saja. Nah, saya gunakan segini aja ya teman-teman. Ini satu papannya seharga 5.000 ya kalau di tempat saya. Kemudian dipotong-potong. Kemudian tempenya ini saya potong kotak-kotak agak kecil seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan. Kemudian juga ada cabai hijau keriting ya. Ini saya iris serong seperti ini aja. Mau diiris panjang boleh, diiris tipis serong juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah sisihkan, dan ini saya menggunakan pete juga ya. Ini saya kasih satu papan pete tapi ukurannya agak besar ya. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini ada 3 siung bawang putih. Ini saya iris dulu ya biar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ada 6 siung bawang merah, sama diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada kemiri, saya menggunakan 2 butir. Ini tidak saya sangrai ya, kalau mau disangrai dulu juga boleh. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah. Untuk cabenya ini bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian bumbunya dihaluskan, saya menggunakan blender. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya. Oke, sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Ini minyaknya sudah panas ya. Saya goreng dulu tempenya. Tempenya ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini ya, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, warnanya sudah cantik seperti ini. Sekarang akan saya angkat. Kalau tempenya terlalu kering nanti agak keras ya teman-teman, jadi ini tidak kering ya. Tapi kalau teman-teman suka tempenya kering juga nggak apa-apa, silahkan saja. Oke, sekarang kita sisihkan dulu, kurangin minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Ini saya masukkan dulu lengkuas ya, ini saya menggunakan 1 ruas biar aromanya lebih harum ya teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah matang ya. Sekarang saya masukkan cabai dan juga pete. Kemudian ditumis kembali sampai cabenya layu. Oke, ini cabenya sudah layu. Sekarang saya akan masukkan cumi yang sudah dicuci ya. Tadi habis direndam dengan menggunakan air panas, cuminya dicuci sampai bersih. Kemudian tumis kembali. Ini ditumis sebentar saja. Kemudian tambahkan air ya. Ini saya tambahkan air secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Oke, setelah kuahnya menyusut, bumbunya sudah mengental, kita bisa masukkan tempenya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, kaldu jamur. Tambahkan juga saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk dulu ya teman-teman biar bawahnya tidak gosong. Oke, sekarang akan saya tambahkan kecap manis ya. Ini kurang lebih 1-2 sendok makan. Kalau teman-teman tidak suka pakai kecap manis, bisa di skip, bisa diganti dengan gula merah atau gula pasir. Masak sampai bumbunya meresap, kuahnya mengental. Ini sudah cukup ya, ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Jadinya banyak banget ya teman-teman, ini jadi 1 piring ya, cukup untuk makan bersama keluarga ya. Kita tata biar rapi, biar penampilannya cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasilnya.
tumis cumi asin, tempe cabai hijau sudah siap untuk dihidangkan. Dinikmatin selagi hangat bersama nasi hangat, rasanya sangat enak banget. Ada rasa pedas, gurih, dan sedikit rasa manis, jadi benar-benar sangat enak banget. Apalagi ada petenya yang masih krenyes-krenyes, lebih mantap lagi rasanya ya. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya, bumbunya juga simpel sekali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.